Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah wa tamamal ni'mah wa husnal khatimah wal 'aqibah. Allahumma waffiqna li salihil a'mali wan niyyat. Allahumma iftah aqfala qulubina bi dzikrik wa atmim ni'mataka 'alaina min fadlik waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah dan tercurah ke junjungan Allah yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Al-Habib Ahmad bin Utsman bin Yahya, juga Habib Syirazi, para jamaah semuanya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian bulanan kita, yaitu zikir yang kelima tentang salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman berapa? 191. Halaman 191. 1, 2, 3, 4, 5 baris dari bawah ya. 5 baris dari bawah. Kalimatnya dzukira fil ihya'i. Ya, dzukira fil ihya'i. Halaman 191, 5 baris dari bawah. Udah? Temu? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dzukira fil ihya'i wa minal kitabaini al-Qirtasi wa kitabil Maghnami fil wirdil a'zami lisyaikhi al-kabiri al-imami Muhyiddin ibnu an-Nuhas ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala an Abi Kahilin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Kahilin innahu man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat hubban li wa syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira dhunubahu tilkal lailah wa dhalikal yawma. Zikir yang kelima yaitu salawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Dijelaskan dzukira, dijelaskan fil ihya di dalam kitab Ihya, yakni Ihya Ulumuddin. Wa minal kitabaini juga dinukil dari 2 kitab. Kitab apa itu? Al-Qirtas. Yang pertama kitab Qirtas syarah Ratib Al-Attas. Yang kedua wa kitabil Maghnam. Kitab Maghnam namanya. Fil wirdil a'zam. Kitabnya Al-Maghnam fil wirdil a'zam. Yang dikarang oleh li Syekh Al-Kabir Al-Imam Muhyiddin bin An-Nuhas ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Ini Imam Muhyiddin bin Nuhas ad-Dimashqi ini wafatnya tahun 814 Hijriah. 814 Hijriah. Beliau mengeluarkan sebuah hadis an Abi Kahilin radhiyallahu anhu dari seorang sahabat yang bernama Abu Kahil. Ini Abu Kahil ini kunyah, panggilan beliau. Namanya siapa? Qais bin A'id Abu Kahil Al-Ahmasi. Ini namanya kurang kita kenal ya. Ini sahabat kecil. Jadi beliau masih kecil, Rasulullah nggak lama kemudian wafat. Jadi sahabat kecil ini. Namanya Abu Kahil. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Kahilin, hey Aba Kahil," kata Rasulullah.
Innahu man shalla alayya, barang siapa saja orang yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, kulla yaumin, setiap hari, thalatha marrat, 3 kali, kata Rasulullah, hubban li wa syauqan ilayya, dia berselawat kepadaku karena cinta dan rindu kepadaku, kata Rasulullah, kana haqqan 'ala Allahi, maka berhak, wajib bagi Allah, atas Allah, apa? Ayyaghfira dzunubahu tilkal lailah wa dzalikal yauma, dosanya, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ini hadis Masya Allah. Jadi Abu Kahil radhiyallahu taala anhu ini disuruh oleh Rasulullah, "Hei Abu Kahil, barang siapa yang berselawat kepadaku 3 kali, maka dia berhak mendapatkan ampunan Allah saat itu juga. Kalau dibacanya pagi, maka dari selama siang itu dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dia bacanya malam, maka selama malam itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah." Cukup dengan membaca sholawat berapa kali? 3 kali. Masya Allah. Kharrajahu Abu Bakrin ibnu Abi Asim al-Hafiz fi kitabis shalah, aidan qala fi syarhil wasiyah. Hadis yang berkaitan dengan tadi itu, yang baca sholawat 3 kali itu kharrajahu, juga dikeluarkan hadis tersebut oleh siapa? Abu Bakar bin Abi Asim al-Hafiz. Abu Bakar bin Abi Asim ini beliau lahir 206 Hijriah. Ketika beliau meninggal dunia, yang takziah itu lebih dari 200.000 orang. Ketika meninggal, Imam Abu Bakar bin Abi Asim Al-Hafiz itu gelar. Orang-orang yang hafal hadis lebih dari 100.000 hadis itu diberi gelar Al-Hafiz. Di zaman sekarang ini saya dengar ada banyak di YouTube, Allah yarham Habib Mundir bilang, salah satu ulama, mungkin satu-satunya abad ini, zaman sekarang ini, yang hafal lebih dari 100.000 hadis adalah Habib Umar Al-Hafiz. Tapi beliau nggak mau disebutkan itu. Nggak usah bilang-bilang kalau saya hafal 100.000 hadis. Ada, ternyata masih ada. Kalau kita hafal berapa hadis? Dua ya. Doa makan sama doa buka puasa. Buat makan doang kita mah. Katanya begitu. Beliau juga menerangkan masalah hadis ini, silakan Anda cek. Ini disebutkan juga di dalam kitab beliau, yang di kitab Abu Bakar bin Asim Al-Hafidz, juga di dalam kitab Syarhul Wasiyah. Jadi mari kita tabarukan, barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah 3 kali, kalau bacanya di siang hari, maka di siang hari itu dosa-dosa kita diampuni. Kalau di malam hari, maka di malam hari itu dosa kita diampuni. Maka kita tabarukan, kita baca 3 kali. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan sababiah sholawat yang kita baca ini, begitu kita selesai baca, dosa-dosa kita digugurkan semuanya oleh Allah. Kita bacanya pakai sholawat yang ada di ratib aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Habis nih dosa kita nih. Habis. Masya Allah. Gampang banget ya, Bu. Ngebuang dosa gampang gak itu? Gampang gak? Jawab, gampang gak barusan? Cukup dengan apa? Berapa kali? Kalau orang yang suka biasa baca sholawat sehari 300, sehari 1000, begitu suruh baca ini 3 kali. Jangankan untuk orang-orang yang ahli sholawat, jangan 3 kali, 10.000 dikejar sama orang-orang yang ahli. Masalahnya, perhatiin, ini hadits jangan dibaca zahirnya. Perhatiin coba baik-baik ini kalimat. Annahu man shalla alayya,
barang siapa yang berselawat kepadaku kulla yaumin, setiap hari, thalatha marrat, berapa kali? Ada syaratnya di sini, dong. Bukan masalah tiganya. Apa di situ terusannya? Hubban li wa syauqan ilayya. Dengan catatan, kata Rasulullah, kamu harus cinta dan rindu kepadaku, baru dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang apa berat? Tadi katanya gampang. Yang benar dong, yang konsekuen dong. Tadi saya tanya gampang? Gampang. Ternyata bukan cuma ngucap, ada syarat di situ. Dan begitu saya baca, ya Rasulullah, berat ini mah. Kenapa? Ketika kita baca sholawat, kita munculkan rasa cinta kita kepada Rasulullah plus rasa rindunya. Ini bagaimana? Ngedatenginnya coba. Hah? Bagaimana? Pantaskah disebut cinta? Ya, pantaskah disebut cinta jika seseorang disuruh oleh kekasihnya, ya, untuk mengerjakan sesuatu tapi dia minta upah? Pantas itu disebut orang yang cinta? Pacarnya nyuruh, kekasihnya nyuruh, "Bang, Mas, tolong kerjain ini ya," kata kekasihnya. Oke, tapi upahin. Itu pantas disebut kekasih itu? Nggak pantas kan? "Bang, tolong beresin rumah saya ya," kata kekasihnya. Nah, orang yang benar-benar cinta itu udah nggak minta upah lagi. Dia langsung apa tuh rumahnya? Diberesin tanpa pamrih, tanpa beban gitu kan? Tanpa imbalan. Begitu udah asik beberes rumah pacarnya itu, mertua yang ngintip. Calon mantu gue cakep ini. Calon mantu saya rajin ini. Akhirnya apa? Anak dipanggil, "Neng, ambilin kopi, beliin rokok." Baru keluar apanya? Upahnya. Tapi sebelumnya apa dulu? Ikhlas dulu, bro. Lah kalau diduluin kopi sama rokoknya, dipecat bener kita sama calon mertua. Lu belum apa-apa udah minta rokok. Kamu belum apa-apa udah minta kopi. Beresin dulu rumahnya. Begitu. Kenapa? Ada sesuatu yang diharapkan, gitu kan? Apalah artinya rokok? Seberapa sih mahalnya kopi? Yang lebih mahal apa sebetulnya tujuannya? Anaknya kan? Lihat situnya coba, anaknya kan? Nah kalau kita sholawat nih, yang ahli sholawat ada yang istiqomah 1000? Ada? Nggak usah takut teriak. Saya nanya, nggak usah takut teriak, yuk. Ada yang sini udah ahli sehari 1000? Udah turun lah. 300 minimal 300 loh ya. Jangan dikurangin lagi loh. Kalau dikurangin lagi tuh kacau itu udah. Ini paling minimal tuh, alal aqal paling sedikit 300 hari. Ada yang udah dawam 300, insyaallah. Seandainya Rasulullah nanya nih, "Bulan, ini Rasulullah yang nanya nih, bukan saya. Bulan, berapa banyak kau baca salawat untukku?" 300 ya Rasulullah. 300. Bulan, engkau baca salawatnya 300 itu karena cinta kepadaku atau karena imbalan dari Allah? Kan faidah baca salawat banyak. Datangin rizki. Apalagi? Hidupnya jadi tenang. Dapat syafaatnya Rasulullah. Apalagi? Banyak. Ketika kita ditanya, yang nanya Rasul. Nggak mungkin kita berani Bulan, sehari kamu berapa kali baca salawat? 300 kali ya Rasulullah. Masya Allah, kata Rasulullah. Karena apa itu kamu baca salawat? Berani kita bilang karena cinta kepadamu ya Rasulullah, berani? Pasti rata-rata di antara kita baca salawat kenapa? Tuh, kan? Karena lihat, sama manusia aja, perempuan yang kita uber-uber tadi, kita udah nggak pantas minta imbalan. Apalagi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita sufi namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah. Ini bisa dibuka dalam kitab Al-Mustatrab fi kulli fannin mustaghrab yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Muhammad Al-Abshihi. Tahu berapa rakaat Rabi'ah al-Adawiyah salat hari semalam? 1000 rakaat. Perempuan ini, bini kita, istri kita berapa rakaat di rumah? Salat fardu duluan ya, salat malam masih mending, masih bagus.
Rabi'ah al-Adawiyah salatnya 1000 rakaat itu salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak itu yang nggak ada kaitannya dengan waktu. Belum masuk hitungan tahajudnya. Belum masuk hitungan salat duhanya. Belum masuk itu. Belum masuk salat ba'diyahnya. Belum masuk itu. Qobliyahnya. Belum masuk itu. Salat isyraqnya. Belum masuk itu. 1000 rakaat baru salat apa? Mutlak. Bayangin. Ketika ditanya ini Rabi'ah al-Adawiyah, kamu sholat sehari semalam banyak-banyak banget 1000 rakaat. Ngarepin surga ya? Mohon maaf, bukan. Karena kamu takut disiksa oleh Allah, dimasukin ke neraka? Mohon maaf, bukan. Lalu karena apa kau melakukan sholat 1000 rakaat sebanyak itu? Perhatiin ini baik-baik. Jawaban Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau mengatakan, wallahi ma uridu biha thawaba walakin liyasurra dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku salat sehari semalam 1000 rakaat bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena neraka. Aku kerjakan sehari semalam 1000 rakaat untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Aku salat 1000 rakaat bukan karena surga, bukan karena neraka. Aku melakukannya semata-mata untuk menggembirakan hati Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Ketika nanti di padang mahsyar seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dikumpulkan. Saat itu Rasulullah yaqulu lil anbiya, berkata kepada para nabi-nabi yang dulu dengan bangganya. Apa kata Rasulullah saat itu? Unzuru ila imra'atin min ummati hadza amiluha fil yaumi wal lailah. Hei, nabi-nabi yang lain, mohon maaf. Kalian punya enggak umat yang sehari semalam sholat 1000 rakaat untuk menggembirakan nabinya? Ada yang punya? Dibangga-banggakan kita di hadapan para nabi-nabi yang lain. Inilah yang disamakan dengan cinta. Lah kalau kita baca sholawat baru 300 sudah ngarepin pahala, dihapus dosa, kayak tadi kayaknya seneng banget tadi. Cuma 3 kali ya. Ini belum lulus nih yang 3 kali tadi. Jangan seneng dulu. Karena ada syarat yang nggak masuk. Syarat apa tadi? Hubban, cinta dulu. Masya Allah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Dia punya kitab lain namanya Irsyadul Ibad. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Ajalusari. Siapa? Ajalusari. Ini ulama besar, soleh. Waktu suatu hari ini Imam Syekh Al-Ajalusari tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Jadi keutamaan memperbaharui wudu itu adalah man tawaddu'a 'ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanat. Barang siapa yang punya wudu belum batal, belum berhadas, dia wudu lagi, itu namanya memperbaharui wudu, maka ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Nah, ini ditajdidul wudu nih, Syekh Ajalusari. Ketika beliau beres wudu, mau pergi, maksudnya mau sholat, pahati pun terdengar suara nggak ada orang. Nggak dengar apa? Suara nggak ada orang. Apa kata ini suara? Ya ajalu, tadja'i mahabbata Muhammadin, wa takunu min ummatih, wa tatruku sunnatah. Hei ajal, kamu itu kan yang ngaku-ngaku cinta Muhammad? Hei ajal, kamu itu kan yang ngaku-ngaku umatnya Muhammad? Wa tatruku sunnatah, kok berani ente ninggalin sunnahnya Muhammad? Syekh Ajal dapat teguran itu bingung. Emangnya sunnah Nabi yang mana saya tinggalkan? Ketika wudhu tadi. Mikir dia. Ternyata beliau hanya lupa. Bukan meninggalkan dengan lupa. Ketika berwudhu beliau lupa takhlilul asabi'. Takhlil begini. Lupa begini doang. Begini-gini dong. Nyala-nyala tangan. Ini sunnah nih. Kita ada yang begini wudhu. Masya Allah, alhamdulillah satu. Yang lain, yang kemana yang lain? Ya Allah. Beliau Syekh Ajalusari lupa begini doang. Dan temannya Syekh Mu'idnuddin setiap hari melihat Syekh Ajalusari, wajahnya murung, wajahnya pucat, gak bergairah sama sekali. Ditanya sama temannya nih Syekh Mu'idnuddin, ya Ajalusari, kok ete kayak orang gelisah, kayak orang resah. Kenapa? Apa jawaban beliau? Saya setiap hari
selalu kepikiran. Kepikiran apa? Saya pernah sekali meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Terus masalahnya apa? Saya ingat hari kiamat nanti. Saya ingat padang mahsyar nanti. Ketika saya membutuhkan syafaat ya Rasulullah dan saya sudah berada di hadapan Rasulullah, kaifa ulaki bihadzal wajhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngomong apa sama Rasulullah nanti? Ngomong apa saya? Ya Rasulullah kasih saya syafaat. Ingat dulu kamu pernah ninggalin apa? Kita itu sering terjebak dengan definisi sunnah. Awas nih. Kalau memang kita bukan ahli sunnah, maksudnya nggak bisa menghidupkan amal sunnah, jangan ngomong, ente kenapa nggak sholat ba'diyah? Itu kan itu kan? Ini kita kan gini, sunnah itu kan kalau kita kerjakan dapat apa? Pahala. Kalau kita nggak kerjakan, nggak apa-apa kan? Nggak dapat apa-apa. Kan kita ngeremehin itu. Ente kenapa nggak ngelakuin ini? Sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya nggak dosa, gitu kan? Perhatiin baik-baik. Sunnah itu bersandarnya kepada siapa? Ketika kita meremehkan sunnah, maka sama halnya kita sudah meremehkan. Ketika kita sudah berani meremehkan Rasulullah, jangan harap, jangan kaget kalau nanti di padang mahsyar kita diremehkan balik oleh Rasulullah SAW. Ngomong apa kita? Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Kamu kan udah berani-berani ninggalin sunnah. Kamu kan kenapa ente gak ba'diyah? Kenapa ente gak qobliyah? Kenapa ente gak tahajud? Sunnah. Ente ngeremehin aneh kata Rasulullah. Jangan lihat sunnahnya. Jadi jangan lihat pekerjaannya, tapi lihat siapa yang menyuruh pekerjaan. Paham ini? Jadi besok-besok gak boleh lagi kita mengatakan, sunnah. Doain saya ya sebelum ahlinya. Gitu yang bagus, Pak. Anda pengen tuh tahajud. Saya pengen tuh ba'diyah. Saya pengen tuh qobliyah. Tapi sebelum jadi ahlinya, doain ya. Itu lebih bagus dibanding aku bilang. Pakai bahasa lagi. Sunnah ini. Banyak di antara kita yang begitu. Masih mau berani minta syafaatnya Rasulullah? Itu bahasan masalah cinta. Syaratnya kudu apa? Cinta. Ya cintanya begitu tadi tuh. Jadi maksudnya gini. Sholawat itu kan keutamaannya banyak. Jangan lihat keutamaannya, jangan. Kalau kita melihat keutamaannya, maka kita mengharapkan gaji, mengharapkan upah. Ketika kita mengambil upah dari orang, terus kita bilang, saya cinta sama kamu. Bohong. Kalau kamu cinta sama saya, gak bakal ngambil upah, gak bakal. Itu tuh masalahnya di situ. Jadi, faedahnya ini sebenarnya tersalah lagi gini maksudnya. Kenapa kok ada faedah orang baca selawat sekian begini? Supaya kita tertarik. Itu aja tujuannya. Supaya kita punya motivasi. Itu aja. Cuman itu mah kelas TK. Terus rasa cinta kita di mana sama Nabi kalau begitu? Sayang kita sama Nabi gimana kalau begitu? Nah untuk kita nih saat ini. Jangan ada lagi udah tuh. Ente rezeki ente seret ya? Ya baca selawat. Ketika baca selawat itu ke Rasulullah atau ke duit? Kata Rasulullah, ente cinta. Cinta ya Rasulullah. Bohong. Coba kalau seandainya selawat nggak ada bau-bau duit. Baca selawat nggak? Baca selawat nggak? Ente baca banyak-banyak baca selawat. Keutamannya apa? Nggak ada keutamannya apa-apa. Ya ngapain gue selawat? Mau ngapain? Salah lagi. Tapi kan kita udah punya jawabannya. Walaupun seandainya selawat ini yang dibaca ini nggak ada faedahnya, tetap kita baca. Kenapa? Sebab saat itu saya sedang menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW. Min alamatil mahabbah bikathrati dzikril ahibbah. Tanda-tanda seseorang cinta kepada seseorang tersebut akan sering-sering menyebut-nyebut nama orang yang dicinta. Gitu. Jadi nggak malu nih. Alal akal kan paling sedikit 300 sehari. Nggak malu nih sama Rasulullah. Kalau bacanya ada yang masih di bawah itu nggak malu nih. Malu nggak? Terus mau mulai nih. Loh, insya Allah juga orang meyakinkan. Meragukan insya Allahnya juga ya Allah. Kayak gitu. Cinta. Seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Siapa? Imran bin Husain ini adalah salah seorang sahabat yang mempunyai karomah bisa mendengar salamnya malaikat.
Salamnya malaikat. Assalamualaikum ya Imran bin Husain. Kedengaran langsung. Ternyata sababiahnya beliau punya wasir, sabar. Dia punya dikasih penyakit wasir sama Allah, sabar. Dia ngadep Rasulullah, ya Rasulullah, doain saya ya Rasulullah. Minta doa apa kamu? Ini penyakit wasir saya nyiksa banget ya Rasulullah. Terus sembuhin ya Rasulullah. Kalau kamu sabar, itu lebih baik, kata Rasulullah. Enggak, saya udah gak sabar ya Rasulullah. Sakit. Akhirnya didoain sama Rasulullah, sembuh. Begitu sembuh, dia nggak mendengar lagi salamnya malaikat. Hilang. Ini malaikat biasanya tiap hari ngucapin salam ke saya nih. Kemana nih malaikat? Kalian lewatin jangan-jangan rumah saya. Ngadu lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini biasanya saya tiap hari mendengar sama malaikat mengucapkan salam. Kok saya nggak dengar lagi ya? Ya orang kamu disembuh. Oh gara-gara wasir saya ya Rasulullah. Iya. Kalau gitu doain balik ya Rasulullah. Supaya wasir saya kambuh lagi. Tuh sahabat tuh. Akhirnya didoain lagi balik ke Rasulullah. Wasirnya kambuh, malaikatnya datang lagi. Nah ada yang punya wasir, saya punya nih. Nah, insya Allah nih, ya minimal yang malaikat maut masih nyampe dah. Lah iya, malaikat maut masih nyampe lah, nggak mungkin lah. Imran bin Husain, orang yang sangat soleh, sahabat yang sangat soleh. Ulama mengatakan, apabila kita bertawassul menyebut dengan wasilahnya Imran bin Husain, doa kita cepat dimakbulnya sama Allah. Jadi kalau mau tawassul dengan nama Imran bin Husain, ha sod ya nun Husain, bukan Husain, bukan. Ha sod ya nun Husain. Imran bin Husain. Kalau mau yang ahli tawasulan, bawa itu nama beliau. Itu para ulama mengatakan makbul banget kita berdoa dengan tawasul kepada beliau. Imran bin Husain, ketika beliau berbaiat masuk Islam kepada Rasulullah SAW, baiat itu kan jabat tangan. Ya Rasulullah, kita sumpah setia, ikat janji. Semenjak tanganku bersentuhan dengan tangan Rasulullah, aku tidak berani memegang kemaluanku dengan tangan kananku. Bayangin. Semenjak tanganku bersentuhan dengan tangan Rasulullah, betul-betul aku jaga tanganku ini. Sampai-sampai aku pun tidak berani menyentuh kemaluanku. Cintanya tuh, begitu tuh. Kita mah jangan punya kita, punya orang yang kita pegangin. Ya Allah, ya Rasulullah. Ada seorang sahabat juga, namanya Zaid bin Ad-Dathinnah. Siapa? Zaid bin Ad-Dathinnah. Ketika dia ditangkap, ini masa-masa awal Islam, ditangkap sama orang-orang Quraisy. Waktu itu sahabat Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia masih musyrikin waktu. Ini kan tokohnya orang Quraisy adalah Abu Sufyan. Dibawa keluar, ini Zaid bin Dathinnah ini mau dipenggal kepalanya. Iseng nih, sahabat Zaid bin Dathinnah radhiyallahu taala anhu iseng tanya sama Abu Sufyan, Zaid, kalau seandainya kamu aku lepaskan, kamu aku bebaskan, kamu nggak jadi mati nih, kamu nggak jadi saya penggal kepala kamu, kamu pulang boleh, tapi dengan catatan Muhammad ngegantiin posisi kamu. Gimana menurut kamu? Jadi maksudnya ya Rasulullah aja yang kita bunuh. Kamu mau selamat pulang ke rumah. Kamu ngumpul dengan keluarga kamu. Tapi posisi kamu ditukar dengan Muhammad. Bagaimana? Wahai Abu Sufyan, jangankan kau penggal kepalanya. Jangan kau tusuk-tusuk tubuhnya Muhammad. Tertusuk duri sedikit pun aku tidak rela. Nabi Muhammad celaka. Bayangkan. Jangankan kau bunuh, jangankan kau penggal, jangankan kau tusuk. Tertusuk duri pun sedikit menimpa Rasulullah, saya nggak rela. Ketika itu waktu itu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu belum masuk Islam. Apa kata Abu Sufyan waktu itu? Ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Belum pernah saya melihat ada seseorang teman yang mencintai temannya melebihi kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Belum pernah nemu saya. Parah ini nih. Teman-temannya Muhammad ini parah. Abu Talha ketika perang Uhud, musuh itu ngincar Rasulullah, manahin ke Rasulullah, nombakin ke Rasulullah. Abu Talha maju ke depan. Rasulullah mundur, ngumpet di belakang saya Rasulullah. Berlindung di belakang tubuh saya Rasulullah. Nahri duna nahri. Leherku baru lehermu ya Rasulullah.
Jantungku baru jantungmu, nyawaku baru nyawamu ya Rasulullah. Gitu tuh. Baru cinta bener. Ini mah begitu ada masalah Ustaz suruh duluan. Ustaz kan dekat sama Allah. Lah ente maju. Ini Abu Talha nyontohin nih. Ada masalah Kiai dilepas aja, Habib dilepas aja. Ya kan? Cintanya mana? Bohong semua. Ini perang Uhud itu dahsyatnya luar biasa perang Uhud. Banyak para sahabat yang meninggal dunia, 70 orang sahabat meninggal dunia. Ada seorang wanita Ansor, penduduk Madinah, yang suaminya syahid, anaknya syahid, saudaranya syahid. Bukan cuma satu, suami, anak, saudara. Begitu ini rombongan Rasulullah dengan pasukan Rasulullah pulang ke Madinah. Ibu sabar ya, suami ibu syahid. Sabar ya, anak ibu syahid. Yang sabar ya, saudara ibu syahid. Rasulullah bagaimana nasibnya? Bu, sabar ya bu, suami ibu syahid. Rasulullah gimana nasibnya? Ma pu'ila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa kabarnya? Rasulullah selamat nggak? Saya nggak peduli suami saya nggak peduli anak saya nggak peduli sahabat-sahabat saya nggak peduli teman-teman saya, saudara-saudara, saya nggak peduli itu. Gimana kabarnya Rasulullah? Alhamdulillah baik. Tolong perlihatkan kepada saya mana Rasulullah. Begitu dilihat tuh Rasulullah, dihampiri oleh ini sahabat Ansar. Begitu dihampiri, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Musibah sehebat apapun yang menimpa saya, itu nggak ada artinya wahai Rasulullah. Begitu melihat Anda selamat. Cintanya tuh. Kalau kita kira-kira ngarepin Rasulullah selamat, apa anak kita, suami kita yang selamat kalau lagi begitu tadi itu? Yang benar. Kalau kita jadi sahabat yang tadi perempuan. Tuh para sahabat bagaimana cintanya kepada Rasulullah. Rindu sekarang. Jadi kita punya gambaran ya. Bagaimana cintanya sahabat. Kita di level itu ketinggian. Nggak nyampe. Minimal tadi ngerjain sunnahnya. Sayang sama ulama. Rasulullah udah nggak ada. Al-ulama warasatul. Sayang sama ulama. Temenin ulama, dampingin ulama. Coba. Kesian itu ulama. Karena kan semenjak COVID ini banyak ulama yang gantung sorban. Gantung sorban. Kalau petinju kan gantung sarung. Ulama gantung apa? Sorban. Kesian. Anda yang punya rezeki lebih, kasih tuh rezeki ke guru-guru Anda. Biar mereka bisa fokus ngajarin Anda menuju jalan Allah. Kita kadang-kadang ini ya Allah, nggak peduli kita sama guru-guru kita sendiri. Kita mikirin kita aja. Lihat dong sahabat-sahabat tadi. Mereka lebih memikirkan Rasulullah dibandingkan diri mereka sendiri. Mereka lebih mendahulukan Rasulullah dibandingkan keluarga mereka sendiri. Kalau antum punya kelebihan rezeki, yang punya guru, susul guru. Kasih. Kalau Anda punya kelebihan rezeki. Insya Allah itu jadi syafaat kita tuh. Nanti kan guru-guru kita memberikan syafaat kepada kita. Yang peduli sama yang peduli sama guru-guru. Itu cinta. Yang kedua, syaratnya kedua apa tadi? Syaratnya rindu. Thauban radhiyallahu anhu. Thauban. Orang yang kalau nggak ketemu sehari Rasulullah sakit. Sekali nggak ngelihat wajah Rasulullah, sehari nggak melihat wajah Rasulullah, sakit. Tauban namanya. Kalau kita kan nggak ketemu pacar, sakit. Ini mah nggak ngelihat sekali Rasulullah, sakit. Datang Sayyidina Tauban menemui Rasulullah SAW. Wajahnya pucat. Ditanya sama Rasulullah, "Maghayyara launak ya Tauban?" Ente kenapa Tauban pucat begitu wajahnya? Sakit. Ada masalah? Enggak ya Rasulullah. Terus kenapa itu? Muka kamu begitu pucatnya? Sebab rindu kepadamu ya Rasulullah. Sebab kata Sayyidina Tauban, beliau bilang, "Ya Rasulullah, kalau sekarang saya rindu, saya bisa menemui engkau ya Rasulullah. Saya bisa saat ini. Saya bisa nyari-nyari engkau. Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Begitu kalian, udah beres. Bisa sekarang ya Rasulullah. Tapi kalau nanti seandainya sudah terjadi hari kiamat. Nah kan di sini. Kalau sudah terjadi hari kiamat. Semua manusia sudah dihisap oleh Allah.
engkau adalah Rasulullah, pasti dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku Tsauban ya Rasulullah, kalau seandainya Allah memasukkan aku ke dalam surga, pastinya Allah memasukkan aku ke dalam surga yang paling bawah. Kalau aku dimasukkan ke dalam, lalu bagaimana seandainya Tsauban dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, la araka abada ya Rasulullah, maka saya tidak akan pernah bisa lagi memandang wajahmu ya Rasulullah. Jadi yang ditakuti oleh Sayyidina Tsauban itu apa? Gak bisa memandang wajah Rasulullah, bukan neraka, bukan surga, bukan. Tapi Rasulullah tuh rindunya bener tuh. Kita begitu nggak? Jauh lagi. Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal. Ketika Sayyidina Bilal ini mau wafat nih, beliau sekarat, istrinya teriak, wahzana. Aduh, betapa sedihnya aku. Sedih saya. Kenapa? Suami saya mau meninggal dunia sebentar lagi. Kata siapa itu? Istrinya Sayyidina Bilal. Tapi dengarkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal. Ketika saya sekaratul maut, Sayyidina Bilal mengatakan, watrabah. Betapa gembiranya aku. Betapa senangnya aku. Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Karena besok aku akan berjumpa dengan para kekasihku Muhammad dan para sahabatnya. Oh, jadi mau mati girang, mau mati seneng, karena akan berjumpa dengan siapa? Kekasihnya. Udah lama nggak ketemu, saya rindu, saya kangen. Tuh, kerinduan siapa itu? Kerinduan Bilal. Ini banyak sebetulnya contoh-contoh kerinduan, terlalu banyak. Jadi minimal yang bisa kita ambil ilmunya adalah bukan hanya lisan kita Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, bukan hanya itu, bukan. Itu mah gampang, siapa juga bisa. Hidupkan hatimu. Hidupkan hati kita. Ketika kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, ini bagaimana kita membayangkan dulu Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita. Kata Rasulullah, temui aku di 3 tempat, kata Rasulullah. Nanti dari kiamat ya, temui aku di 3. Yang pertama di Sirat. Ya, di Siratul Mus. Yang kedua di Mizan, di timbangan amal. Yang ketiga di Haud, di telaganya Rasulullah. Jadi kita disuruh nyari Rasulullah di berapa tempat? Yang pertama, terus kalau udah ketemu Rasulullah mau ngomong apa? Kita disuruh nyari Rasulullah, cari aku di 3 tempat. Yang saya mau tanya, kalau ente udah ketemu Rasulullah, ente berani meminta syafaat beliau? Berani ente? Berani gak? Kita nggak pernah ingat kepada seseorang, sekalinya datang minta duit. Di mana rasa malu Anda? Malu nggak? Kita nggak pernah sholawat, kita nggak pernah cinta, kita nggak pernah rindu. Sekalinya datang, syafaati saya ya Rasulullah. Nggak malu kita? Adab kita di mana? Nggak malu? Allah. Ini Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, luar biasa. Jadi jangan, walaupun kita nggak minta sekalipun, walaupun kita nggak minta syafaat ya Rasulullah udah ingat sama kita. Pasti. Cuman kayaknya kok nggak ngimbang. Imbangin dong dikit. Walaupun kelas kita mah bukan kelas sahabat, walaupun kita mah bukan kelas tabi'in ya minimal gitu. Saat kita menyebut nama Rasulullah, hadir hati kita. Imam Anas bin Malik ketika disebut nama Muhammad SAW pucat wajah. Langsung diam dia. Karena membayangkan Rasulullah hadir di hadapannya. Imam Malik tuh, Masya Allah. Beliau kalau ngutip hadis, buru-buru masuk ke kamar mandi, wudu dulu. Kenapa? Sebab aku akan menyampaikan sabdanya Rasulullah SAW. Tutup penghormatan mereka, minimal kayak kita kayak begitulah. Ya, minimal kayak begitu. Insya Allah bisa lah kalau yang ini mah ya. Insya Allah bisa. Kemudian lewatin aja lah, terlalu banyak. Siap.
Lanjut ke kitabnya. Wa warada juga dijelaskan annallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wakala bi qabri itu mewakilkan mengutus Allah itu di qabri di kuburanku. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat bi qabri di kuburanku malakan satu malaikat. A'tahu asma'al khalaiq yang malaikat itu diberi oleh Allah catatan-catatan nama-nama makhluk. Jadi di makomnya Nabi ada satu malaikat yang oleh Allah diberikan nama-nama makhluk, nama-nama kita. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah. Apa tuh teksnya? Betul ya? Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah. Tidak ada satupun orang yang berselawat kepadaku melainkan sampai hari kiamat. Itu malaikat tadi illa balagani bismihi wasmi abi. Itu orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah. Malaikat tadi nyodorkan nama ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada umatmu Fulan bin Fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu. Jadi orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sama malaikat tadi disodorkan yang catatannya ini kepada Rasulullah dalam buku ini. Ya Rasulullah, ini alhamdulillah nih ada umatmu nih salawat kepadamu hari ini. Siapa? Fulan bin Fulan. Itu malaikatnya khusus. Ada jadi di mana? Di makom Nabi. Seperti itu. Kemudian wawarada juga disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, qudiyat lahu mi'atu hajatin, melainkan Allah kabulkan 100 hajat. Masih mau pakai yang ini? Masih mau pakai yang ini? Barang siapa yang berselawat kepadaku berapa kali? Satu loh. Allah kabulkan 100 hajatnya. Masih berani pakai yang ini? Insya Allah enggak ya? Malu dong. Jangan itu, tujuannya jangan itu. Tapi karena cinta, karena rindu. Gitu. Nanti kopi sama rokok keluar. Apa? Hajat yang tadi kabul sama Allah. Gitu maksudnya. Paham enggak? Ya motivasi aja. Jangan dijadikan tujuan. Makanya yang rada-rada susah, yang fakir, obatnya ini udah. Banyakin baca sholawat. Yang ngerasa hidupnya susah, sama rezeki rada jauh, sholawat banyakin. Tanpa hitungan. Ini kita perhitungan banget sih sama Nabi, perhitungan sama Allah, perhitungan apa aja kita hitung-hitungin. Ya Allah, saya udah duha, saya udah tahajud, saya sholawat. Ini masih susah aja, itu udah bakat jadi orang miskin. Urat miskinnya kuat. Kemudian bahwa roda juga disebutkan dalam sebuah hadis, likulli syai'in taharatun, segala sesuatu itu punya baiklинnya. Segala sesuatu itu punya pembersihnya. Wa taharatu qulubil mu'minin minas sada. Sedangkan pembersih hati-hati orang mukmin dari karat, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kalau Anda ngerasa hatinya keras, susah nerima nasihat, gak ngerti dibilangin, muncul orang dia membedegong, ini keras hati maneteh. Maka untuk para mubtadiin, untuk para pemula, zikir yang terbaik buat Anda adalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Mantangin ke hati. Supaya apa? Hati jadi lunak. Tuh. Kan kita yang nyadar. Seperti itu. Kemudian qala Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan, satu kali,
sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, melainkan Allah dan malaikatnya Allah berselawat kepadanya 70 kali. Selama ini yang kita tahu 1 kali 10. Ternyata ini lebih dahsyat lagi. Dibalas sama Allah dan malaikatnya berapa? 70. Ingat, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yurwa, juga diriwayatkan, anna rajulan, ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel. Fatahat Taurat yauman, suatu hari orang Bani Israel ini membuka Taurat. Dia lagi iseng nih, dia buka Taurat nih, lagi ngaji dia, lagi deres, lagi mutolaah. Fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pas lagi buka Taurat ketemu ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad udah ada di kitab-kitab terdahulu. Udah ada, baik di Taurat, Zabur, Injil udah ada. Nah ini Taurat, Bani Israel lagi ngaji dia, lagi mutolaah. Ketemu ada nama Nabi Muhammad. Fasalla alaihi, saat itu juga dia langsung mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi perintah salawat berarti udah ada di kitab-kitab terdahulu. Ini Bani Israel loh ya. Bani, begitu melihat tulisan Muhammad, buru-buru apa? Sering di masjid ada tulisan Muhammad? Tembok? Di rumah ada? Begitu melihat langsung nyambung nggak hati? Langsung salawat nggak? Enggak. Berarti hati-hati belum connect sama Rasulullah tuh. Orang yang benar-benar cinta Rasulullah begitu melihat tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu didengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu otomatis, itu nggak bisa di apa namanya? Di setting-setting nggak bisa. Refleks. Nah ini kalau pengen tahu nih, gitu patokannya. Kalau kita pengen tahu sebesar apa sih cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah, begitu kita melihat tulisan Muhammad, begitu kita mendengar Muhammad, cakep tuh, tingkatnya udah lumayan tuh. Tapi kalau Muhammad, itu jelas sudah jauh itu dari Rasulullah, jauh itu. Awas tuh ya. Belajar sama sih juga belum nyampe. Belajar. Jadi orang Bani Israel membuka Taurat, ketemu nama Nabi Muhammad, buru-buru baca apa? Sholawat. Faghfara lahu bidzalika, karena sebab itu dosanya orang itu diampuni oleh Allah. Kan kita mah susahnya apa sih begitu lihat tulisan Muhammad sholawat gitu? Susahnya apa gitu jawab? Ya. Yang refleksnya yang susah. Benar, refleksnya yang susah. Kita sadar nggak kalau kita latih itu ternyata dosa kita kan udah habis tuh. Sedangkan saat kita begitu lihat tulisan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kita nggak ada unsur apa namanya pengen diampunin dosa, saat itu nggak ada kan? Pengen hajat nggak ada kan? Kenapa tadi? Refleks, ternyata refleksnya kita bawa nikmat. Masuk tuh dosa diampuni mau tuh, yang begitu tuh yang nggak ada unsur apa-apa di hatinya, itu yang mahal. Begitu, kayak gitu. Wa amarallahu ta'ala Musa bi ghuslihi wa sholati alaihi, bukan hanya itu. Begitu orang Bani Israel tadi dosanya diampuni oleh Allah gara-gara baca sholawat berapa kali? 1 kali. Allah memerintahkan kepada nabinya Musa alaihissalam, Musa mandikan jenazahnya, sholatkan jenazahnya. Gak tanggung-tanggung, yang jadi imam, yang mandiin itu siapa? Nabi Musa. Saking apa? Tingginya, mulianya. Sampai Allah nyuruh Musa, ini bukan orang sembarangan, ini Musa. Ahli sholawat itu dia Musa. Nabinya belum ada. Nabinya kan belum ada, jauh. Deh. Semalam bisa bahas. Nabi Ibrahim, kenapa dalam tahiyat kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad kama ala. Kenapa kok cuma Nabi Ibrahim? Kan nabi sebelumnya banyak. Kenapa kama sholli ta'ala Adam, Nuh, Musa, siapa lagi? Yusuf, Ayub, Shu'aib. Kenapa cuma Ibrahim? Karena Khalilullah, ada yang lain? Abul Anbiya, ada yang lain? Kenapa kok sampai? Kalau kita main duluan sebenarnya Adam, Abul Bashar, manusia pertama dulunya. Kama sholli ta'ala Adam. Soalnya gitu tuh. Kenapa banyak yang kelewat?
Nabi Ibrahim nomor berapa? 6. Nabi Ibrahim nabi ke-6. Kenapa jatuhnya ke Nabi Ibrahim? Ternyata sababiyahnya ini, perhatikan, ini bisa dilihat dalam tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi juz 4 halaman 172. Yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrur Razi. Kenapa dalam sholawat kita, dalam sholat kita baca sholawat Nabi Ibrahim tersebut kama sholaita ala Ibrahim? Kenapa? Sebab ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, ditemani oleh anaknya Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa saat itu kepada Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Wahai Allah, wab'ats fihim. Utuslah kepada mereka. Maksudnya kepada orang-orang Mekah. Kan ngedoanya di mana? Di Ka'bah. Ka'bah adanya di mana? Rasulam minhum, seorang rasul dari kaum mereka sendiri. Ternyata siapa yang lahir di Mekah dan diutus di kota Mekah siapa? Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kenapa Nabi Ibrahim disebut dalam bacaan sholawat kita? Karena wujudnya Rasulullah adalah sababiyah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya doain guru coba. Makanya kenapa Nabi lain nggak ke bawah? Karena nggak doain Rasulullah. Ke bawah tuh Nabi Ibrahim. Nah kita pun doain guru juga sama. Sebut nama-nama guru-guru kita dalam doa kita. Sehingga kita pun jadi ke apa nanti? Ke bawah, biarin beda gerbong juga. Yang penting masih satu kereta. Tujuannya sama, nyampe kan? Kan kita ngomongnya enak. Nanti kemana kemarin? Ke Jakarta. Bareng sama Kiai Anu ya? Oh iya dong. Padahal beda apa? Gerbong, dia mah bisnis, kita mah ekonomi, mending buntut. Kan orang mah nggak ngeliat itu. Yang penting apa? Bareng. Ente bareng sama Kiai Anu ya? Iya dong. Ente nggak deket sih. Nah tuh gitu tuh. Padahal mah beda kelas. Tapi kan lumayan nyampenya bareng. Nah kita juga gitu sama ulama. Begitu kita, para habaib kita bantu. Kita mengabdi kepada mereka. Kepada kiai, pada ustadz. Kita mengabdi kepada mereka. Insya Allah kita satu kereta nanti. Walaupun beda apa tadi? Nyampenya bareng. Biarin dia duluan orang guru kita. Masa kita mau duluan? Gak sopan amat. Biarin kayak begitu. Yang penting tadi cintanya. Misalnya lagi bahas apa tadi? Nabi Ibrahim. Nah, jarak tahu nggak? Berapa jarak dari Nabi Ibrahim ke Rasulullah SAW? Nabi Ibrahim nomor berapa Nabi? 6. Bantuin saya hitung ya, bantuin ngitung. HP kalkulator, HP. Nah ya. Dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Musa. Nabi Musa Nabi 15. Itu jaraknya 545 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa. 545 tahun. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa nomor 24. 1716 tahun. Berapa? Makanya saya suruh buka kalkulator, banyak ribuan ini. Bukan cuma 11, 12, bukan. Makanya buka bantuin hitung. Ulang, dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Musa berapa? 545. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa tuh kan 1716 tahun. Jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad terakhir 571 tahun. Berapa total? 2832 tahun. Ibrahim Khalilullah, Ibrahim Khalilur Rahman, Ibrahim ulul azmi, nabi yang tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Minta sama Allah, ya Allah utus anak cucu keturunanku, ada yang menjadi nabi, lahirnya di Mekah, dakwanya juga di kota Mekah. Dikabulin berapa tahun? Masya Allah. Ente nabi, rasul, ulul azmi, wali, kiai, ustadz, minta doa sekarang, besok mau cair. Emangnya leasing? Enak banget ente. Kata Allah, nabi aku aja saya suruh nunggu berapa tahun? 2832 tahun. Allahu Akbar. Di sini kita ambil pelajaran, doa itu nggak ada ruginya. Doa itu nggak ada. Bisa jadi doa yang kita minta kepada Allah nggak jatuh ke kita, tapi jatuhnya ke anak. Ke anak kita enggak, ke cucu kita. Ke cucu enggak, ke cicit
Kalau kagak juga itu namanya nasib. Lah kagak juga apalagi namanya udah nasib. Nikmatin aja udah, pasrahin aja, mau urat miskinnya kuat. Nikmatin aja. Ya gitu ya. Jadi yang tukang-tukang doa sabar. Pasti dikabul, cuman kita enggak. Nah, minimalnya nanti ketika kita ditimbang amal kita sama Allah, emang Allah dikasih pahala kita nih. Nih, timbang nih. Apa ini ya Allah? Pahala ente. Lah, yang mana ya? Ente pernah ngedoa dulu di dunia? Sering. Sering. Dikabul semua? Enggak. Nah, ini yang enggak dikabulin nih. Waktu itu jerit semuanya. Kita ngeluh semuanya. Ya Allah, coba doa saya waktu di dunia dulu tidak kau kabulkan. Nyesel ya. Nyeselnya di sana nanti. Nah, sekarang kira-kira kita minta nih doa nih, mau dikabul sekarang apa buat nyimpen aja? Yang enak bagi dua ya. Bagi dua, dikabul separoh buat cadangan pahala separoh. Umatnya Rasulullah tuh tengil tuh kelakuannya. Maunya enak mulu umatnya Rasulullah. Ya kayak gitu. Jadi ada orang Bani Israel berdoa kepada menemukan nama Muhammad tertulis di kitab Taurat, refleks dia membaca apa? Sholawat, karena refleksnya itu dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memandikan jenazahnya dan menyolatkan jenazahnya. Terakhir dalam kitab Ar-Rawdul Fa'iq bil Mawaqis war Raqaiq yang dikarang oleh Syekh Syu'aib Al-Maki, halaman 11. Ada seorang anak muda berandalan. Anak muda tukang maksiat, ahli mabuk, tukang nokip. Ya, dul, tukang nokip dulu dia. Anak muda, tukang mabuk dia dulunya. Dia lewat kuburan. Lewat astana, kalau orang Sunda bilang astana. Ya. Begitu dia lewat astana, dia lagi mabuk. Hidayah Allah turun. Nah, inilah kalau Allah udah punya mau. Turunnya di situ. Ketika ini anak muda tadi dia turun, pada lewat astana, lewat kuburan, hidayah Allah turun, nangis dia. Apa hidayahnya? Ya Allah, saya kok berani memaksiati engkau. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan, saya pasti akan dikuburkan seperti mereka ini. Sama. Lalu bekal saya apa untuk menghadapmu, ya Allah? Gelisah dia lagi. Padahal lagi apa? Waduh, hebatnya kuburan orang dulu. Bisa memancing turunnya hidayah Allah. Kuburan orang beda sama kuburan orang sekarang. Orang maksiat di mana sekarang? Nah, itu jadi mancing maksiat. Kalau orang kuburan orang dulu mancing apa? Turunnya hidayah Allah. Sekarang mancing maksiat, dangdutan di kuburan, pada mabok di kuburan, zina. Itu mayit kalau bisa bangun, dibangun itu. Dicekekin, orang kurang ajar ente. Berani maksiat di sini. Nah, ketika dia tobat, dia membaca beberapa surat Al-Quran yang dia mampu dibaca. Yang dia mampu, beres baca Al-Quran, dia baca sholawat kepada Rasulullah 11 kali. Berapa kali? 11 kali. Nah, begitu bacakan 11 kali, ya Allah, aku hadiahkan bacaanku ini untuk penghuni kubur yang ada di tempat ini. Itu penting, namanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala kepada mayit. Itu sampai ya rafarikum min fuqaha'il muslimin anna thawaban ibadat yasilu ilal mayyit sawa'un kana al-qa'im min ahli al-mayyit aw ghairihi. Ulama sepakat, ulama-ulama ahli fikih sepakat, apabila kita membaca sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kemudian pahalanya itu kita kirimkan kepada ahli kubur dengan cara diniatkan, ya Allah, aku kirimkan bacaanku ini untuk si fulan. Maka itu mayit mendapatkan manfaat, baik yang melakukan itu keluarganya ataupun orang lain. Itu dalam kitab Yas'alunaka fid-dini wal haya yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Asy-Syarbasi, seorang dosen di Al-Azhar Kairo. Ini pulang nih anak muda dari taubat, bener soleh. Nah, ternyata di salah satu dari sekian banyak kubur itu ada ibu punya anak yang anaknya dikuburkan di situ. Nah, ini. Jadi ada seorang ibu, dia punya anak, anaknya dikuburin di mana? Di astana itu, di kuburan itu. Kalau orang Betawi bilang kober ya. Nah, kober. Di kober situ. Ini sebelumnya, ini ibu mimpi. Ibunya melihat anaknya diazab sama Allah. Sebelumnya, sebelum anak muda tadi dapat hidayah tadi. Yang namanya ibu dapat mimpi ngelihat anaknya diapain. Gimana perasaannya? Waduh, enggak.
nggak tenang tidur, tiap hari nangis. Dia membayangkan, nih ibu membayangkan kenapa? Nih ibunya soleh. Dibilangin udah nih anak, tapi karena takdir Allah mau ngomong apa? Nah, begitu dia mimpi pertama diazab oleh Allah, anak muda yang tukang mabuk maksiat tadi lewat menghadiahkan apa? Fatihah, Quran dan apa? Sholawat berapa kali? 11 kali. Ini anak muda pulang, malamnya ngimpi lagi nih ibunya. Dalam mimpinya ini si ibu diperlihatkan oleh Allah, anaknya masuk surga, duduk di istana kerajaan. Emaknya bingung. Ya bunayya inni ra'aituka tu'dzab. Fa bimanil tahadhil manzilah wal maqam. Nah, mimpi ibu yang pertama, ibu melihat engkau diadab oleh Allah. Ibu sedih. Sekarang kok Masya Allah, ibu melihat kau mendapatkan kenikmatan di alam kuburmu, enak-enak begini. Dari mana kamu memperoleh ini, nak? Kok bisa begini? Apa asbabnya, nak? Diceritain tadi. Bu, ada seorang anak muda, tukang maksiat, tukang mabuk, tukang nokip. Dia dapat hidayah dari Allah. Kemudian dia baca apa tadi? Al-Quran yang dia bisa. Kemudian dia baca apa lagi tadi? Salawat 11 kali. Karena bacaannya itu, dosaku dan dosa seluruh penghuni kubur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini anak muda berkata kepada ibunya, "Fa'lami ya ummah anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nurun fil qulub wa taghfirun lidz-dzunub wa rahmatun lil ahya'i wal amwat." Ketahuilah wahai ibuku, sesungguhnya bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menerangkan hati. Wa takfirun dunub, itu bisa menghapuskan dosa. Wa rahmatul lil ahya'i wal amwat, juga bisa memancing turunnya rahmat Allah baik untuk orang yang hidup maupun orang yang sudah mati. Ini pesan nasihat buat kita. Kalau kita ziarah kubur, jangan sekali-kali tinggalkan apa? Berapa kali tadi dikistahin? Minimal tuh. Lebih baik, lebih banyak, ahsan, lebih bagus. Lebih banyak, lebih bagus. Ya, itu saja pengajiannya. Sudah jam 11. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan. Ada yang mau nanya? Masalah pengajian kita. Ingat ya, sholawat bukan hanya di mana? Di lisan. Sholawat jangan mengejar apa? Upah, faidah. Tapi kita bersolawat. Dua rukun baca sholawat. Apa tadi? Hubban wa syauqan. Cinta dan rindu. Nah, kalau udah ini dua ini cinta sama rindunya ini lebih besar dari duit nanti nih. Cinta sama rindu ini lebih besar dari kehidupan kita nanti. Seperti itu. Ya, jadi tumbuhkan rasa cinta kita, tumbuhkan rasa rindu kita dengan cara apa tadi? Minimal sholawat. Yang kedua, ngamalin apa? Sunnah. Nih jamaah, saya perasaan udah pernah bilang, mulai dari sekarang harus udah punya amalan sunnah yang rutin. Kerjain. Yang rutin. Saya ngomong yang wajib nih. Alhamdulillah saat anak istiqomah sebayang johor. Heng deh, istiqomah sebayang johor. Itu mah wajib. Saya nggak ngomong yang wajib. Yang saya ngomongin wajib hukumnya bagi kita pecinta Rasulullah. Pajero apa Pajero? Pasukan jejak Rasulullah tuh grupnya. Wajib bagi pasukan jejak Rasulullah. Mulai sekarang harus punya amalan sunnah yang rutin dikerjain. Harus sedekah misalkan, ya udah terusin sampai mati. Tahajud, terusin tahajud sampai mati. Apalagi senyum sampai mati. Apalagi bantu orang sampai mati. Yang penting istiqomahnya. Dawamkan. Begitu kita mati, cari aku di 3 tempat, kata Rasulullah. Di sirat, mizan, di timbangan. Mau ngapain kamu kemari, kata Rasulullah? Meminta syafaat Anda ya Rasulullah. Dulu ngapain? Saya pernah melakukan sunnahmu ini ya Rasulullah. Enak gak? Enak gak? Berani gak kita? Baru berani. Cuman kudu apa? Lu jangan pede banget. Saya tahajud ya Rasulullah.
Berapa kali? Sekali sih. Ya Allah, sekali lagi. Berapa rakaat? 2 sih. Ya 2 lagi. Tuh, umatnya lagunya Rasulullah begitu tuh lagunya tuh. Ya, kerja asal-asalan, gaji maunya gede. Itu umatnya Rasulullah tuh. Jangan ya. Jadi ingat ya pesan saya nih. Ingat pesan saya. Mulai dari sekarang kita harus sudah punya amalan sunnah yang kita kerjakan secara istiqomah sampai mati. Saya nggak tahu amalan apa yang saya kan nggak tahu. Masing-masing kan beda-beda. Yang punya duit mainin duitnya, yang punya ilmu sedekahin ilmunya. Yang rajin senyum, tapi jangan mana-mana senyum juga sih. Orang gila udah lama tuh dia senyum mulu. Enggak ya. Jadi mulai dari sekarang ya, wajibkan dalam dirinya, wajibkan. Itu saja yang harus sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wa Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup doa.